Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinawati dan rekan saya Alia Taskia. Kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan materi mengenai kompensasi untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia semester 2. Nah, pada kesempatan video kali ini, subbab yang akan kita bahas ada mengenai yang pertama, pengertian kompensasi, yang kedua, tujuan kompensasi, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, dan yang keempat, ada sistem kompensasi. Pengertian kompensasi. Pengertian kompensasi di sini sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada organisasi. Balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan baik bersifat finansial maupun non-finansial kepada karyawan atas kontribusi jasa mereka pada periode tertentu. Tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi di sini terdapat 8. Yang pertama ada ikatan kerja, kedua kepuasan kerja, ketiga motivasi, keempat ada stabilitas karyawan, 5 produktivitas kerja, 6 disiplin kerja, 7 pengaruh serikat pekerja, dan yang ke-8 pengaruh pemerintah. Tujuan sistem kompensasi. A. Menghargai prestasi kerja. Pemberian kompensasi yang memadai merupakan suatu bentuk penghargaan perusahaan terhadap prestasi kerja para karyawannya. B. Menjamin keadilan. Sistem kompensasi yang baik akan menjamin terwujudnya keadilan bagi dan di antara karyawan dalam perusahaan. Masing-masing karyawan akan memperoleh imbalan yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi kerja. C. Mempertahankan karyawan. Sistem kompensasi yang baik akan membuat karyawan betah sehingga akan mengurangi tingkat keluarnya karyawan. D. Memperoleh karyawan yang bermutu. Sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan sehingga perusahaan akan banyak alternatif dalam memilih karyawan yang bermutu. Selanjutnya yang E, pengendalian biaya. Sistem kompensasi yang baik akan mengurangi seringnya melakukan rekrutmen sebagai akibat dari makin banyaknya pelamar yang keluar dari kerja. Hal ini berarti penghematan biaya. Yang F, memenuhi peraturan yang berlaku. Sistem kompensasi yang baik akan mengadaptasi peraturan perundangan yang berlaku, sehingga akan menghindari adanya gugatan dari pihak karyawan maupun pihak eksternal lainnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kompensasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi yang pertama penawaran dan permintaan tenaga kerja, kedua kemampuan dan kesediaan organisasi, ketiga serikat pekerja atau organisasi karyawan, keempat produktivitas kerja, kelima prestasi kerja, keenam biaya hidup. Selanjutnya yang ketujuh pemerintah dan undang-undang perburuan baik tingkat daerah atau provinsi atau Kepres. Yang kedelapan pendidikan atau pengalaman kerja, 9 kondisi perekonomian, 10 jenis dan sifat pekerjaan, 11 konsisten internal dan eksternal. Selanjutnya sistem kompensasi. Sistem kompensasi yang biasa digunakan adalah sistem prestasi, sistem waktu, dan sistem kontrak atau borongan. Yang pertama itu ada sistem prestasi atau upah sistem hasil, yaitu suatu cara yang mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditujukan oleh karyawan yang bersangkutan. Contoh kompensasi sistem hasil yaitu per potong, per meter, per kilo,
per liter, dan sebagainya. Yang kedua, sistem waktu, yaitu suatu cara menentukan besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu, seperti jam, hari, minggu, bulan. Besarnya upah juga ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaannya. Umumnya, cara ini digunakan bila ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi. Ada juga kelemahan dari sistem waktu, adalah yang pertama mengakibatkan mengendornya semangat karyawan yang produktivitasnya tinggi atau di atas rata-rata. Yang kedua, tidak membedakan usia, pengalaman, dan kemampuan karyawan. Ketiga, membutuhkan pengawasan yang ketat agar karyawan sungguh-sungguh bekerja. Yang keempat, kurangnya mengakui adanya prestasi kerja karyawan. Selanjutnya, kelebihan sistem waktu adalah yang pertama dapat mencegah hal-hal yang kurang diinginkan seperti pilih kasih, diskriminasi, maupun kompetisi yang kurang sehat. Yang kedua, menjamin kepastian penerima upah secara periodik. Ketiga, tidak memandang rendah karyawan yang cukup lanjut usia. Yang ketiga, ada sistem kontrak atau borongan, yaitu suatu cara menentukan besarnya kompensasi didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam kontrak juga dicantumkan ketentuan mengenai konsekuensi. Bila pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian, baik secara kuantitas, kualitas, maupun lamanya penyelesaian pekerjaan. Minum sirup dengan selasih. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.